warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang meninggal. Pak Ustadz udah tahu belum ya? Ayo kita kabarin. Ayo. ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Soleh orang baik, anak-anak sekalian, mudah-mudahan beliau husnul khotimah. Anak-anak mau pergi melayat tidak? Biasanya kalau melayat ikut merawat jenazah. Biasanya Pak ikut merawat? Belum Pak, lagi belum bisa. Yang itu, yang putri juga belum pernah ikut merawat jenazah. Jenazah Pak Soleh di rumah sakit. Kira-kira 8 jam dari Padang sampai ke sini, sampai ke rumah juga. Bagaimana kalau kita belajar merawat jenazah? Mau? Mau. Oke, mari kita lakukan untuk belajar merawat jenazah. Baik anak sekalian, kita akan memulai cara memandikan jenazah. Mula-mula yang kita siapkan, 1 boneka sebagai miniatur jenazah, ya. Yang kedua gayung, yang ketiga air bersih. Ini harus air mutlak, harus bersih, harus suci mutlak. Kemudian cotton bud untuk membersihkan telinga, kemudian gunting untuk membuka pakaian jenazah bila mana masih ada pakaian yang menempel. Kemudian sabun yang dulu zaman Nabi menggunakan sidrin, daun bidara. Namun kini karena sudah ada sabun, maka kita menggunakan sabun mandi. Selanjutnya sampo. Ya, sama zaman Nabi dulu menggunakan sidrin, sekarang kita menggunakan sampo. Terus kemudian jangan lupa yakni menggunakan kapur barus. Kapur barusnya nanti digerus dan kemudian dicampurkan dengan air untuk menghilangkan bau daripada jenazah. Baik, karena sekarang kita mula-mula ini kita masukkan ke dalam air. Kita buka, kemudian kita gerus, ya, kemudian kita masukkan ke dalam air supaya menghilangkan bau daripada jenazah. Kemudian pada saat memandikan jenazah, maka terlebih dahulu kita harus menutup semua aurat yang ada pada jenazah sehingga tidak tampak. Ingat sekalian, selanjutnya setelah ini siap seperti ini, jenazah terlebih dahulu dibersihkan bagian telinga, hidung dan semua lubang-lubang yang ada pada jenazah dengan posisi tetap di bawah kain karena aurat jenazah tidak boleh tampak. Dan orang yang boleh memandikan jenazah adalah yang pertama, usahakan adalah keluarga dari ahli si mayit, mahram, orang yang haram dinikah oleh mayit. Yang kedua adalah pegawai syara bila mana tidak ditemukan keluarganya. Yang ketiga adalah orang yang mampu menjaga aibnya, aib daripada jenazah dari si mayit. Kemudian selanjutnya adalah orang yang berjenis kelamin sama dengan jenazah. Baik anak sekalian, kita mulai memandikan jenazah. Kita membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla an hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Kemudian setelah kita berdoa berniat, kita bersihkan semua lubang yang ada pada telinga. Kemudian hidungnya kita bersihkan, giginya kita bersihkan. Kemudian juga semua kuku-kuku kita bersihkan.
juga kuku yang ada pada tangan juga kita bersihkan, dan kemudian kita cebokin jenazahnya dengan posisi didudukkan, separuh didudukkan, kemudian kita masih di bawah tabir, kita tekan perutnya sehingga bila mana ada najis yang tertinggal, maka jenazah akan mengeluarkan daripada kotoran yang ada pada perutnya. Setelah itu kemudian dicebokin, airnya disiapkan, kemudian bantu silakan disiram, kemudian dicebokin. Nah, kita cebokin. Semuanya berjalan masih di bawah tabir. Ya, ini hanya biar nampak, dicebokin. Ini agak dibuka kakinya, dicebokin. Cukup. Nah, kemudian kita kembalikan lagi. Dan kita bekerja memandikan jenazah masih berada di bawah tabir sehingga aurat jenazah tidak nampak. Maka berikutnya adalah siraman pertama untuk memandikan jenazah. Kita siram semuanya. Setelah itu kita sabun dan sampo dan sabun kita bersihkan semuanya. Kemudian juga samponya kita bersihkan, rambutnya, seluruh badannya kita gosok. Kemudian kita balik bagian belakang, kita gosok semua hingga bersih. Dan setelah itu kemudian dibilas hingga sabunnya bersih dari jenazah, dari mayit. Kita bilas sampai bersih. Setelah itu adalah mewudukan jenazah. Mewudukan jenazah adalah hal yang disunnahkan setelah terakhir kita memandikan jenazah. yakni kita berniat bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudu'a lihadzal mayyiti lillahi ta'ala. Kita ambil rukunnya saja. Yang pertama adalah mengusap, membasuh muka, kemudian kedua tangan kanan terlebih dahulu, kemudian tangan kiri, kemudian adalah sebagian kepala, dan kemudian setelah sebagian kepala adalah kedua telinga, dan kemudian kedua kaki. Semua anggota kanan terlebih dahulu yang dibasuh. Baik, jika sudah demikian, maka kemudian keringkan jenazah dengan handuk dan kemudian ganti dengan kain yang kering. Caranya, tutupkan terlebih dahulu, kemudian ditarik bagian yang basah. Maka jenazah sudah siap dan kemudian dibawa ke tempat untuk mengkafani jenazah. Demikian tadi tutorial tata cara memandikan jenazah muslim, dan semoga bermanfaat, barokah di dini wa dunya wal akhirah.